Oke, balik lagi sama gue Rizky. Di video kali ini, gue nggak main game ya, juga nggak main gitar. Ini gue bikin segmen baru di channel gue ya. Nama segmennya Dongengin Aja. Jadi di segmen ini gue niatnya cuman ngedongengin atau nyeritain kasus atau sejarah-sejarah yang menarik buat gue. Juga mungkin menarik juga buat lu juga yang denger cerita ini. Ya mungkin bisa dibilang storyteller, cuman gue nggak ngerasa karena gue nggak profesional gitu untuk cerita-cerita kayak gini. Jadi gue ya cuman cerita, bacain sejarah atau cerita atau kasus gitu yang ada di internet juga ada gitu. Jadi kalau mau search di internet ya coba lu search aja dari judul yang gue buat nih di YouTube channel gue, itu ada pastinya di internet, itu pasti ada. Oke, langsung ya kita ke ceritanya ya. Oke, di video pertama kali ini gue mau nyeritain suatu kasus ya. Itu kasus penculikan bocil ya, penculikan anak bocah. Itu kejadiannya di tahun 1997 di Korea Selatan. Kasus itu tuh sempat kayak besar atau bisa dibilang kayak mengejutkan lah ya untuk warga-warga Korea. Itu sebenarnya bukan karena motif pelaku atau kekejaman pelaku kepada si korban ya. Tapi yang lebih mengejutkannya itu adalah kondisi si pelaku penculikan yang sangat disayangkan semua orang dan para pihak yang terlibat dalam penculikan ini gitu. Jadi bocah yang diculik ini namanya Park Chorong Bitnari. Ini bocil bisa bilang ya masih bocah ingusan lah ya. Itu dia umurnya 8 tahun. Dia hidup normal-normal aja ya, bukan kayak konglomerat atau anak pejabat atau ya mungkin anak-anak orang-orang atas lah ya. Itu ya orang biasa gitu, kayak orang-orang kehidupan biasa yang nggak mikirin apa-apa gitu kan. Jadi si orang tuanya ini yang nggak nyangka aja, karena mereka kan hidup biasa aja, orang-orang normal gitu kan ya, bukan kayak orang kaya atau pejabat atau konglomerat tuh yang pastinya mereka tuh pasti ada pemikiran was-was atau ada orang-orang yang gak seneng sama mereka pastinya. Jadi mungkin kalau orang-orang atas itu ya mungkin mikirin juga ya untuk keselamatan anaknya atau takut ada yang ngapa-ngapain gitu kan di jalan. Cuman ini karena orang normal, sederhana, jadi ya udah nggak ada pemikiran atau prasangka atau ya itulah pokoknya lah ya. Jadi nggak ada kepikiran lah gitu sama si orang tuanya. Nah, di tanggal 30 Agustus 1997 itu orang tua Bitnari diterpa kepanikan yang luar biasa gitu. Setelah mendapatkan telepon dari pelaku penculikannya si Bitnari. Dia ngakunya penculik Bitnari gitu. Jadi penculik itu ngakunya nahan Bitnari dan dia bilang bakal ngelepasin si Bitnari kalau si orang tuanya ini bayar atau ngasih uang ke si penculik. Itu dia minta uangnya sejumlahnya sebesar 20 juta won ya. Kalau dirupiahin itu 1 won itu kalau nggak salah sekitar 10 rupiah 8 rupiah atau 10 rupiah. Mungkin 20 juta ya 20 kali 10 berapa tuh? 200 juta ya, sekitar 200 jutaan mungkin ya pada saat itu gitu. Nah, tapi si orang tua Bitnari ini nggak semata-mata langsung ngikutin instruksi si penculik ya. Jadi dia kasus ini dia serahin sepenuhnya, dipercayakan ke polisi setempat gitu. Terus ada telepon kedua. Katanya ke telepon kedua ini petugas bilang si penculik ini nelponnya dari warnet gitu. Di Myeongdong, warnet yang ada di Myeongdong.
Namun penyelidikan ini sayangnya diakhiri ya sampai di sini dan tidak ada penyelidikan lebih lanjut lagi. Gue juga nggak tahu alasannya kenapa ya. Jadi ini ceritanya cuma sampai sini doang gitu si polisi. Nah, di tengah kericuan si Bitnari ini nih ada seorang pria tua yang datang ke polisi melaporkan perbuatan anak perempuannya yang telah menculik dan membunuh seorang gadis kecil. Diketahui katanya perempuan itu bernama Jeon Hyunju. Jeon Hyunju atau Hyunju ya dibaca, gue nggak tahu. Dia usianya 28 tahun ya. Jadi si Jeon Hyunju ini berasal dari keluarga berada lah ya, keluarga kaya gitu. Jadi keluarga ya bisa dibilang kelas menengah ke atas lah ya, berpendidikan. Terus juga pernah diceritakan katanya pernah mengikuti pendidikan di luar negeri juga. Jadi ya saya bilang dia orang kaya lah ya. Tapi saat itu Korea itu bisa dibilang lagi ngalamin krisis apa ya bisa dibilang ya. Gue juga bingung nih nyimpulinnya krisis apa. Jadi kayak kasusnya itu kayak orang kulit putih sama kulit hitam di zaman dulu ya di Amerika. Jadi kalau di sini di Korea kasusnya itu perbedaan antara warga kelas menengah ke atas sama warga menengah ke bawah gitu. Terus diketahui juga nih si penculik ini nih, si pelaku penculikan ini nih si apa namanya? Jeon Jun Hyunju ya. Gue bingung bacanya anjir ya. Walaupun gue juga nonton drakor ya, cuman gue juga nggak paham sama bahasanya ya, gue baca translate-nya aja gitu, subtitlenya. Dia katanya diketahui katanya dia baru aja menikah katanya beberapa bulan sebelum kejadian penculikan. Terus serta sangat disayangkan katanya kondisi Jeon Hyunju pada saat itu tengah hamil 8 bulan. Nah, si Jeon Hyunju ini akhirnya ditangkap pada tanggal 12 September 1997. Di hadapan petugas hukum, dia melontarkan banyak alasan untuk meringankan tuduhan atas perilakunya, seperti memiliki masalah dengan pernikahannya, sikap suami yang keras, utang yang numpuk, dan mengeluh suaminya yang menganggur gitu. Mungkin dia nikahnya sama cowok yang ini, yang apa namanya? Ya kurang lah ya ekonominya ya, karena dia keluarga berada nikah sama orang yang pengangguran gitu. Jadi mungkin dia pusing ya, jadi dia melontarkan alasan itu. Nah, si Jun Hyunju ini, ntar gue salah nyebut jadi Jun Ji Hyun anjing. Jun Ji Hyun mah cantik bangsat ya, artis Korea udah tua tapi masih cantik anjing. Gue juga demen gitu kan. Jun Hyunju itu menculik katanya alasannya untuk menutupi masalah keluarganya, tapi maksudnya apa ya? Dia nyulik untuk nutupin masalah keluarganya. Gue juga gak ngerti tuh ya. Cuman penculikannya ini sepertinya tidak berjalan dengan mulus gitu. Dan mengagetkan si Jun Hyunju ini panik sehingga membunuh anak tersebut dengan pil tidur dan membuang tubuh Bitnari dengan memasukkannya ke dalam tas. Umur 8 tahun dimasukin ke tas ya. Serta meninggalkannya di luar sebuah kantor. Kan tolol ya. Saya bilang dia ngebunuh, taruh tas, taruhnya di depan sebuah kantor ya kan, ya kubur kayak atau buang ke laut kayak gitu kan, jadi ngilangin jejak gitu ya. Gue jadi nyontoin pembunuhan anjing. Jadi si Jun Hyunju ini kayaknya nggak mau ngalamin kesulitan sendiri gitu, jadi dia ngelaporin pada polisi bahwa ayah dan ibunya berperan dan bertanggung jawab dalam kejadian tersebut. Dia merasa nggak mau terlibat sendirian, jadi dia ngajak-ngajak orang tuanya gitu. Padahal tadi awalnya orang tuanya, ayahnya yang ngelaporin kalau anaknya ngebunuh bocil. Terus sekarang si anaknya, si Jun Hyunju ini ngelaporin bahwa bapak sama maknya ikut-ikutan dalam pembunuhan ini gitu. Tapi penyelidikan berdasarkan CCTV ya mengungkapin bahwa Jun Hyunju bertindak sendiri tanpa ada pihak yang terlibat gitu berdasarkan CCTV. Terus akibat aksinya ini si Jun Hyunju ini dituduhkan melakukan penculikan dan pembunuhan serta
diputuskan bersalah dan mendapatkan hukuman seumur hidup. Ya segitu aja ceritanya ya, dongeng pendek ini mah, dongeng sebelum tidur ya. Ya maaf aja nih kalau video pertama gue ini kurang bagus sih, mungkin kurang bagus. Terus juga gue ceritanya ya asal aja kayak cerita sama temen gitu ya. Ya itu doang. I hope you enjoy it. Mudah-mudahan lu pada suka sama segmen baru gue ini. Mungkin kalau ada kritik atau saran silakan lu komen aja di kolom komentar. Mungkin ada ceritanya menurut gue sih menarik ya, kasihan nih bocah ya. Terus cuman ya udah gitu doang gitu. Cuman karena ini kasus ringan jadi nggak panjang-panjang juga ceritanya. Kalau ada saran, cerita-cerita menarik silahkan lu komen aja di kolom komentar. Mungkin nanti gue bisa share juga, ceritain kayak gini lagi biar kalian para kaum malas membaca bisa denger cerita yang menarik lagi gitu. Oke, sampai sini aja. I'm signing out. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.